Halo, kita akan masuki sesi 2 materi inisiasi tutorial online kali ini, yaitu tentang laporan keuangan dan analisa keuangan. Diharapkan mahasiswa dapat membaca laporan keuangan, kemudian mahasiswa dapat menganalisa rasio-rasio keuangan. Nah, di sini saya mengingatkan kembali agar mahasiswa aktif dalam diskusi, karena ini merupakan salah satu item penilaian Anda, keberhasilan Anda melalui kegiatan tutorial online. Saya sih berharap teman-teman semuanya boleh lulus melalui kelas saya. Oleh karena itu tergantung dari partisipasi semua teman-teman. Baik, saya akan masuk tentang laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Di sini dibahas tentang Anda sebaiknya bisa membaca laporan neraca, kemudian membaca laporan rugi laba. Perbedaannya, kalau laporan neraca itu mencatat harta utang modal, kemudian kalau laporan laba rugi itu mencatat pendapatan dan beban, gitu ya. Kemudian indikator kinerja saham perusahaan. Jadi tujuan utama dari keputusan keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran dari pemilik perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, harga saham bisa dipergunakan sebagai acuan. Kemudian para analisis keuangan mengembangkan dua indikator kinerja perusahaan, yaitu market value added atau MVA dan economic value added atau EVA. Lalu apa bedanya MPA dengan EPA? Kalau MPA yaitu nilai pasar saham dikurang total ekuitas pemegang saham. EPA adalah NOPAT, ini dikurang biaya modal setelah pajak dalam rupiah untuk operasi. Kemudian bila MPA yang dihasilkan berlipat kali dari nilai buku ekuitasnya mengindikasikan manajemen perusahaan mampu memberikan tambahan kemakmuran dari dana yang ditempatkan. Kalau EPA menilai efektivitas manajerial untuk suatu tahun tertentu. Nah, ada beberapa analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Boleh dilihat dari current ratio, quick ratio, cash ratio. Ada 3 ya. Kemudian solvabilitas, ada total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, times interest earned, fixed charge coverage. Kemudian rasio aktivitas ada fixed asset turnover, receivable turnover, total asset turnover, days of receivable, inventory turnover, kemudian working capital turnover. Ini boleh salah satu yang menjadi indikator untuk menganalisis rasio aktivitas, sama dengan likuiditas tadi ya, dan solvabilitas, tetapi boleh semuanya, tergantung kita mau melihat dari sudut pandang mana. Kalau di kalau di laporan keuangan tidak semua yang terpakai ya, karena setiap perusahaan berbeda-beda. Kalau rasio probabilitas, yaitu rasio yang digunakan mengukur kemampuan perusahaan mencapai keuntungan. Bisa dengan gross profit margin, ini umum kalau kita lihat di laporan keuangan terbuka ya, di saham-saham ini ada. Kemudian operating ratio tidak semua, net profit margin ini ada, return on total asset ini biasanya ada, return investment ada, return on equity biasanya ada, tapi kadang ada beberapa yang enggak ada gitu. Kemudian bagaimana menggunakan rasio keuangan ini? Nah, kita membandingkan perusahaan di masa lalu. Jadi kita mau tahu, berdasarkan rasio keuangan ini perusahaan mengalami kinerja keuangannya semakin baik atau tidak. Lalu membandingkan dengan rasio keuangan lainnya atau perusahaan lainnya. Contoh, rasio keuangan dari sudut likuiditasnya ternyata lebih bagus perusahaan A dibanding perusahaan B. Atau dari sudut solvabilitasnya lebih bagus perusahaan A, perusahaan B. Tapi dilihat dari segi profitabilitasnya, perusahaan B lebih bagus atau perusahaan A. Saya sebagai investor milih perusahaan yang mana nih?
tergantung dari keputusan masing-masing. Oke, lalu perakiraan dan perencanaan keuangan ini berdasarkan arus kas dalam perusahaan. Nah, sebaiknya kita sebagai manajer keuangan juga memahami arus kas dari perusahaan itu. Ada beberapa arus kas yang mempengaruhi laba rugi, dan ada mempengaruhi neraca, dan ada mempengaruhi keduanya. Ya, arus kas dalam perusahaan itu dimulai dari ini ya siklusnya. Persediaan barang jadi sampai kepada kembali lagi ke persediaan barang jadi itu. Nah, analisis sumber dana, jadi arus kas itu terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Dari mana kas masuknya? Berdasarkan sumber-sumber dananya. Kemana kas keluarnya? Berdasarkan penggunaan dananya. Ya, lalu kita sebagai manajer keuangan sebaiknya memahami bagaimana perencanaan keuangan, karena perencanaan keuangan ini merupakan kegiatan memperkirakan suatu posisi keuangan perusahaan, baik di masa yang perencanaan itu kan berarti di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita sudah rencanakan dulu, oh nanti duitnya misalkan atau dananya misalkan dari mana sumbernya, kemana penggunaannya. Nah, biasanya ini yang kita sebut dengan rencana anggaran, ya. Itu. Lalu ini beberapa link tambahan supaya Anda lebih paham lagi mengenai analisis laporan keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat atas presentasi saya, dan jangan lupa untuk memahami lebih dalam lagi sehingga Anda sebagai manajer keuangan menjadi manajer keuangan yang berhasil mengelola perusahaan. Terima kasih dan salam.